Partai Persatuan Pembangunan telah menyatakan sikap bahwa kami mendukung sepenuhnya pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dengan beberapa pertimbangan. Pemirsa yang memperhatikan kebanyakan penduduk Muslim itu supaya kembali kepada garisnya atau kembali kepada syariatnya. Kemudian yang kedua, bahwa Bapak Anies Baswedan ini juga menurut hemat kita semuanya, beliau adalah sosok yang cerdas, yang visioner, berani dan tegas. Kemudian beliau juga mampu untuk membawa rakyat Indonesia ini ke arah yang lebih sejahtera. Kenapa Anies? Ya, kita melihat dan menilai ya, Anies memiliki elektabilitas yang tinggi di banyak lembaga survei. Oleh karena itu kita kupas beberapa menit ya terkait dengan Anies Baswedan. Nah, apa keunggulannya Anies? Ya tentu secara fisik dia ganteng ya. Ini pengalaman Pak SBY di 2024 itu penting dalam konteks fisik itu. Calon presiden itu ya secara fisik juga harus bagus dan harus kuat. Secara kecerdasan juga Anies juga cerdas karena dia juga dosen, seorang intelektual. Lalu dia juga pernah jadi menteri gitu kan, itu menjadi keunggulan bagi Anies. Lalu juga saat ini menjadi gubernur DKI Jakarta, di mana gubernur yang menjadi fokus perhatian publik atau perhatian seluruh rakyat Indonesia. Simulasikan sebanyak 15 nama tokoh-tokoh figur penting yang memiliki popularitas yang cukup luar biasa. Dalam simulasi 15 nama Prabowo, kemudian disusul Ganjar Pranowo, Anies Baswedan gitu ya, tetap menjadi 3 besar. Di posisi keempat itu ada AHY, kemudian Ridwan Kamil, Risma, dan Sandiaga Uno, dan disusul oleh tokoh-tokoh yang lain. Lalu juga Anies memiliki prestasi-prestasi yang membanggakan ya, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Nah, ini menjadi keunggulan Anies yang harus dihitung oleh lawan-lawan politik Anies. Nah, lalu apa kekurangannya Anies? Nah, saya melihat Anies ini ya akan berhenti di Oktober 2022. Nah, ketika dia berhenti, ini tentu ada masa menganggur ya, 2 tahun gitu, menuju ke pemilu 2024. Atau katakanlah ya 1 tahun lah kalau sampai Juni 2023 pada tahap pencapresan nanti ya. Kurang lebih lah sekitar itu. Nah, dalam masa menganggur Anies ini tentu Anies harus memiliki posisi ya, baik dalam konteks pemerintahan maupun non pemerintahan. Ditambah kebetulan mereka punya atribut yang unik juga, muda, yang kita tahu semenjak Pilkada DKI itu menjadi sebuah fenomena baru, pemimpin muda. Yang kedua, mereka dianggap sebagai pemimpin yang bottom up, lahir dari bawah, tidak
sekedar menjadi ketua umum, anak seseorang, cucu seseorang, Ya. yang dalam budaya meritokrasi itu lebih bisa mengambil hati dari anak-anak muda yang kita tahu di tahun 2024 itu jumlahnya akan sangat dominan. Yang apa? Yang bisa untuk menjaga atau mempertahankan atau bahkan menaikkan elektabilitasnya. Karena kalau elektabilitas tidak dijaga gitu ya, tentu elektabilitas itu ya akan stagnan atau bahkan turun. Oleh karena itu dalam politik itu perlu momentum ya, perlu panggung-panggung politik yang bisa digunakan. Nah, Anies tentu paham betul terkait dengan hal tersebut. Paham dengan kekurangan yang menimpa dirinya ketika nanti berhenti di Oktober 2022 tahun depan. Karena ruang Bersama Anies, tanpa Indonesia menangis. Oleh Yusuf Legur, bagian media sosial dan aktivis Hauban Luhur berdikari. Seperti itu perumpamaan kehadiran Anies berjibaku melawan kejahatan berjamaah dan kehancuran sistem. Bersama rakyat, Anies tergantung dan akan membuktikan bagaimana layaknya dan sebenarnya bernegara. Anies hanya sebagai gubernur DKI Jakarta, akan tetapi manfaatnya terasa ke seluruh Indonesia. Bukan kebijakan pembangunannya yang memang tak mampu mencapai ke pelosok Nusantara. Bukan juga kemenangannya yang memang terbatas ruang dan waktu, tak mengalir hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun kerja nyata dan prestasinya membuat decak kagum setiap mata yang melihat dan setiap telinga yang mendengar. Kabar-kabar keberhasilannya tersebar dari mulut ke mulut, menelusuri negeri dari Sabang hingga Merauke. Ruang media sosial tak pernah sepi membicarakan pesannya. Seluruh jemari bergerak mengutip dan menyebarkan asa kebaikan negeri dalam personalnya. Bagai hujan sari menghapus kemarau panjang setahun, begitulah kehadiran Anies usai mengemban amanat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan eksistensinya semakin didamba. Warga Jakarta terasa puas dan semangat menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya. Kemejaan kotanya dan kebahagiaan warganya seakan ingin ditularkan ke antero negeri, tak cukup berhenti hanya sampai di Jakarta saja. Rakyat antusias menggambarkannya, menyebarkan kebaikan figur pemimpin yang sederhana dan bersahaja, namun gilang gemilang karyanya. Rakyat begitu menderita karena didera hidup dalam tekanan dan rutin eksploitasi. Bukan kejujuran yang memandu, namun kebohongan yang beraksi saban hari. Bukan pemimpin yang mengayomi, negeri semakin ironi karena kiprah pejabat dan politisi tanpa nurani. Krisis kepemimpinan seperti tanpa pemerintah dan cenderung menjadi negara gagal. Fakta dan realitas itulah yang telah lama dirasakan rakyat. Tahun-tahun panjang penuh nestapa, rakyat banyak menanggung beban dari dosa-dosa kalangan durjana pengelola negara. Memang tak terbantahkan dan sudah menjadi rahasia umum. Negara sejahtera di mana kemakmuran